Bagaimana sebenarnya mantra bekerja? Saudara, sebelum saya menjadi seorang pengikut Yesus, dulu saya punya mantra-mantra dan jimat-jimat. Saya tahu itu memalukan, tetapi setelah saya mengikuti Yesus, saya membaca ayat berikut dan itu membuat saya mengerti bagaimana cara kerja daripada mantra sebenarnya. Kita akan bicarakan ini di dalam episode Biji Sesawi kali ini. Salam sejahtera saudara terkasih, Tuhan Yesus kita tetap dahsyat, amin. Salah satu mantra yang dulu sering saya pakai adalah mantra yang membuat orang lain bisa berbaik hati dan tertarik kepada saya. Jadi, saya akan ambil minyak rambut, kemudian saya bacakan mantranya, lalu saya pakaikan di rambut saya. Tetapi kemudian ketika saya membaca Markus 11 ayat 24, saya jadi mengerti bagaimana sebetulnya mantra itu bekerja. Karena dulu saya begitu percaya bahwa mantra itu berhasil sehingga seringkali saya menggunakannya. Nah, saya akan bacakan kepada saudara Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara pasti dapat membayangkan rasa seperti apa yang saya punya waktu saya menggunakan mantra itu dulu kan? Saya menjadi sangat percaya diri dan yakin bahwa orang menyukai saya. Dan karena saya yakin akan hal itu, saya menjadi bersikap menyenangkan, bersikap percaya diri kepada orang-orang. Dan ketika saya bersikap menyenangkan, tentu saja orang lain akan kemudian merasa senang dengan saya. Jadi sebenarnya tidak perlu mantra untuk membuat hal itu terjadi. Keyakinanlah yang membuat segalanya menjadi berbeda. Dan Tuhan Yesus mengajarkannya ribuan tahun lalu melalui nats yang tadi kita baca. Jadi untuk apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan, kita terlebih dahulu perlu percaya bahwa kita sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepada kita. Nah, saudara perhatikan, kita bersikap dan berkeyakinan bahwa kita sudah menerima, walaupun itu belum diberikan. Tetapi itulah prasyarat untuk kita kemudian akhirnya akan mendapatkan apa yang kita minta. Saya mengerti ada masa di mana waktu kita meminta kepada Tuhan, kita tidak benar-benar yakin bahwa hal itu akan terjadi. Atau bahkan ada hal-hal yang kadang-kadang kita tidak berani untuk doakan. Terlintas di pikiran kita, tapi untuk membawa kepada Allah rasanya kayak terlalu berlebihan dan kita tidak benar-benar memintanya kepada Tuhan. Tetapi waktu kita belajar bahwa Bapa kita adalah Bapa yang suka kalau kita meminta kepada Dia. Kita datang kepada Dia, berharap kepada Dia, dan Dia dengan senang hati akan memberikan. Tetapi ada 3 poin ini yang saya pengen bagikan kepada saudara. Pertama, saudara, mintalah dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus bertekun di dalam berdoa. Bagaimana kita meminta dengan berulang-ulang sampai Tuhan membuat itu terjadi di dalam hidup kita. Kita familiar dengan istilah push. Pray until something happen. Doakan terus. Cornelius, saudara, sudah sekian lama berdoa dan bersedekah. Tapi baru di Kisah Para Rasul pasal 10, malaikat datang memberitahu dia bahwa doa dan sedekahnya telah sampai ke sorga. Dan itu yang pertama yang kita perlu praktekkan. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua, saudara, percaya kita sudah menerima apa yang kita minta dari Allah. Dan itu akan tampak dari apa yang kita lakukan. Itu akan tampak dari perbuatan kita. Seperti ada 2 orang yang berdoa supaya hujan turun, tetapi salah satunya pergi keluar membawa tempayan, ember, dan menyediakan semua bejananya. Nah, kita tahu siapa yang di situ yang percaya benar bahwa apa yang dia minta, Tuhan akan berikan. Yang ketiga, saudara, lakukan bagian kita secara maksimal. Selalu ada 3 bagian ini di dalam apapun yang kita lakukan. Ada bagian Allah, ada bagian kita, ada bagian orang lain. Bagian kita tidak bisa digantikan oleh 2 bagian yang lain, bagian yang lain juga tidak bisa digantikan oleh bagian yang lainnya. Itu menjadi 3 serangkai yang kita perlu lakukan, kerjakan ketika kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Saudara, mintalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya kita sudah menerimanya. Lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat semua yang kita minta, yang sesuai dengan kehendak dan timingnya Allah,
Dia akan berikan kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di dalam episode berikutnya.